selamat sore ya buat teman-teman di malam. Kita update video dari daerah perbatasan ya, perbatasan antara Seminyak dengan Kerobokan. Ini kita masuk jalan Sunset Road, ini perempatan Sunset Point ya. Kita langsung ambil kiri ya, nggak masalah ya. Lampu merah pelan-pelan aja ambil kiri. Lihat dulu kanan ya, jangan langsung nyabrang. Oke, lanjut. Ini posisi di jalan Sunset Road. Kita akan menuju ke daerah Sanur dari Seminyak. Ini udah masuk di daerah Seminyak, Sunset Road Seminyak. Nanti ada Sunset Road ke Sunset Road Legian juga masuk daerah sana. Panjang soalnya. Ini jalan Sunset Road sangat lumayan panjang jalannya. Kita di jalan Sunset Road ini aja kita lewatin berapa lampu merah ya. Ini Napula, terus Mondol itu, terus ada lagi itu sentra parkir 4 kali ya. Kita ngelewatin Sunset Road ini di jalan Sunset Road ya. Kita ngelewatin 4 kali lampu merah ini. Tadi 5 berarti 5 kali. Ini yang kedua ya. Depan ini perempatan Sunset Road Kunti dan Seminyak. Seandainya kalau mau ke daerah Seminyak, ke pantai Seminyak, mungkin ke tempat-tempat bis klub banyak tempat hiburan malam, ambil kanan masuk ke daerah Seminyak. Nah ini sore menjelang malam ya, jam 6.20 ini. Walaupun udah setengah 7 tapi masih terang benderang ya. Bali memang gini, malamnya tuh gelapnya agak bener-bener, jamnya mungkin jam 7:04 baru agak gelap sekali. Kita lurus ini ya, karena kita mau ke daerah Sanur, kita ngelewatin Dewa Ruci. Pelan-pelan aja nih.
Bali ya, Bali sore hari, sore menjelang malam, jam 6.22 setengah 7 ya. Masih cukup lama lampu merahnya. Ini lampu merah yang paling lama di Bali itu di sini teman ya. Saya ingat betul ini yang paling lama di sini waktunya ya, timernya itu. Tapi kalau yang dibuat main-main gitu, bukan main, di setting secara manual itu di Batu Belik. Di perempatan Batu Belik itu kadang bisa sampai 5 menit 10 menit ya kali lampu merah itu, karena itu di setting sama bapak polisinya. Jadi kalau lagi yang dari Batu Belik itu macet, di setting dulu, dipencet tombolnya. Jadi yang kiri kanan nggak bisa hijau-hijau dia, atau aja merah. Sedangkan yang dari Canggu, keluar dari Canggu itu udah hijau, lama hijaunya. Seperti itu ya. Kadang itu giliran lama juga, yang dari Jalan Kerobokan itu juga lama sekali, jauh terus. Polisinya ternyata lupa, habis di setting manual itu tinggal mungkin dia ke toilet atau kemana gitu sampai lupa. Pernah kayak gitu juga, itu teriak-teriak. Oke ya, kita udah lampu merah yang ketiga ya. Masih ada 2 lampu merah lagi yang di Jalan Sunset Road ini. Ini udah masuk di daerah Legian ya. Ini Sunset Road Legian, nanti depan udah masuk Sunset Road Kuta ya. Ini masih daerah Legian ya. Belok kanan tuh Jalan Raya Kuta itu. Ini masuk Sunset Road Kutanya. Masih jauh ya perjalanan kita ke Sanur tuh. Banyak lampu merah yang harus kita lewati. Oke, pas ini lampu merahnya lampu hijau nih teman-teman. Ancang-ancangnya jauh, banyak sekali bisnya nih. Hati-hati, itu bisnya udah dari tadi ancang-ancang. Yang lain sebelah kanan pada keput karena ngejar lampu hijau ya. Saya lihat mobilnya berhenti, dia ambil ancang-ancang panjang dia. Soalnya ngambil bis ya, bis mau muter balik itu memang harus ngambil ancang-ancang agak jauh dikit ya. Karena kalau dekat mepet badan bodi mobilnya kena nanti. Kena pembatas jalan apa-apa itu. Terus panjang mau belok, dia harus ambil ancang-ancang yang cukup jauh dia. Ini masih di Jalan Sunset Road ya, di Jalan Sunset Road Kutanya ya. Kalau dulu di sini ada Carrefour, ini juga bangun terus ya. Carrefournya di kiri jalan kita ini. Sayang sekali ya, bangunan besarnya sudah terdampak corona. Tutup total ya, Carrefournya tutup total. Padahal dulu tuh pusat belanja paling murah tuh Carrefour. Saya kurang tahu gimana konsepnya, tiba-tiba bangkrut ya. Di Carrefour itu ada mall, ada matahari, ada tempat belanja fresh, apa namanya, buah-buahan yang sangat lengkap seperti itu. Karena dampak dari corona bangkrut, usahanya bangkrut ya, nggak kuat gaji karyawan kayaknya. Karena karyawannya banyak, terus mau pecat juga harus bayar kompensasi yang cukup besar, akhirnya pilot mungkin ya. Kalau perusahaan
dia becak wajib ya teman-teman ya. Buat teman-teman juga ya, mungkin pekerja sama seperti saya, dulu saya pernah kejadian juga. Dulu saya kerja sekitar 5,5 tahun. Saya dirayu-rayu sama HRD-nya, kamu keluar aja, kamu buat surat desain kalau kamu mau itu, jika kamu mau itu kamu surat buat desain aja, nanti kamu saya kasih gaji 2 kali gaji, dan kamu akan gampang cari kerjaan lain, perusahaan-perusahaan lain pasti kebuka, nggak akan nge-blacklist kamu, seperti itu. Nadanya seperti itu teman ya. Tapi saya nggak mau, karena saya nggak salah, saya disuruh keluar karena gimana ya, namanya kerjaan, saya nggak sesuai dengan kerjaan, saya nggak mau mengerjakan sesuatu yang bukan kewajiban saya bantah. Manajer di lapangan saya bantah,